teman kami dari kelompok berapa? Dua. Sosiologi. Nama saya Amram Ziad. Nama saya Kafka Rafadia. Nama saya Rahma Anissa. Nama saya Syafira Aida Ramadhani. Nama saya Naura Mesya Irwan. Nama saya Aulia Cerenisa. Nama saya Saskia Oktaviani. Dan nama saya Nazwa Fatimah Sopyan. Baik YouTube, pada video ini kita akan membahas tentang gaya hidup dengan tamu undangan Bapak Ardi Kumara, Guru Manas 10. Di segmen podcast ini kita bakal ngomongin apa sih? Nah, topik yang bakal kita bahas cukup menarik nih, yaitu tentang perubahan gaya hidup. Nah, bener banget. Pasti sekarang tuh kita sering ngerasain perubahan banget. Misalnya dari cara kita ngobrol, belanja, sampai nongkrong. Nah, kita mulai dari pengertian ya. Menurut kalian, apa sih perubahan gaya hidup itu? Menurut aku sendiri, perubahan gaya hidup itu cara hidup seseorang atau sekelompok orang yang berubah seiring perkembangan zaman, perkembangan teknologi, bahkan kebutuhannya sendiri. Jadi kebiasaan dulu yang dianggap biasa aja bisa berubah seiring waktu. Wah, aku nambahin ya. Jadi perubahan itu tuh ada yang cepat, ada yang lambat. Misalnya tuh tradisi, itu perubahannya tuh lambat. Nah, terus biasanya apa sih yang bikin gaya hidup kita tuh bisa berubah? Kayak misalnya tuh faktor-faktornya tuh apa aja? Sebenarnya faktor-faktornya itu ada banyak. Salah satunya ya dari diri sendiri. Contohnya ya kayak pendidikan, nilai hidup, dan juga cita-cita. Dari luar juga berpengaruh banget loh, kayak pengaruh globalisasi, ekonomi, bahkan tren. Kayak contohnya orang sekarang lebih banyak yang belanja lewat online daripada pergi langsung ke pasar. Nah, menurut kalian ada contoh lagi nggak nih yang menyangkut perubahan gaya hidup? Yang gampang sih uang ya. Kalau dulu tuh orang pada pakai cash, kalau sekarang pada cashless, pada pakai kris. Jadi kayak ada QR, tinggal kita scan aja deh. Di dunia kerja juga kelihatan ada kerja remote. Terus juga ada profesi baru kan, kayak misalkan content creator. Nah, coba deh kalian hubungin yang tadi dengan teori sosiologi. Ada yang inget gak? Yang pertama ada teori evolusi bilang kalau perubahan itu bertahap dari sederhana ke kompleks. Nah, kalau misalnya Marx bilang ada teori konflik. Jadi perubahan bisa karena perbedaan kelas. Terus ada juga teori fungsionalis. Perubahan itu buat jaga keseimbangan masyarakat. Jangan lupain perubahan simbolik. Contohnya kayak K-pop yang bukan cuma musik tapi juga jadi identitas fans. Plus teori modernisasi dan globalisasi yang bikin gaya hidup kita jadi lebih modern. Wah, lengkap banget ya. Dari pengertian, bentuk, teori, faktor. Wah. Intinya perubahan gaya hidup itu wajar banget asalkan kita bisa mengikutinya dengan bijak. Makasih ya buat Syafira dan Naura yang udah sharing. Buat kalian, semoga bermanfaat ya. Dadah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para penonton yang semoga diberkahi oleh Allah. Semoga sehat selalu, semoga dilancarkan rezekinya. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah berada di Masjid Baru Manas 10 yang wow nih Bu. Mantap ini masjidnya. Langsung improve dari Guru Manas 10. Emang keren. Baik, pada hari ini kita akan membahas topik yang mungkin masih berkaitan dengan anak muda, berkaitan dengan kehidupan sosial, berkaitan dengan ya kepribadian mungkin juga bisa. Dan kali ini narasumbernya agar topik ini bisa lebih menarik lagi, kita mengundang Bapak Ardi Kumara. Selamat Bapak Ardi. Terima kasih sudah bisa datang untuk menghadiri podcast kali ini. Senang hati dengan iya. Jadi mungkin kita kali ini akan membahas tentang seputar 3 pertanyaan atau ya lebih lah mungkin terkait dengan perubahan sosial yaitu gaya hidup. Nah, yang pertama menurut Pak Ardi sendiri tuh gaya hidup itu seperti apa? Yang mau yang baik, mau yang buruk itu seperti apa gaya hidup itu Pak? Oke, terima kasih Bung Akrom atas pertanyaannya. Luar biasa ya.
gaya hidup gitu ya. Iya. Kalau menurut saya gaya hidup itu merupakan suatu bentuk visualisasi dari apa yang sudah seseorang itu rekam terima dari lingkungannya seperti itu. Nah, penilaian baik atau buruknya gaya hidup sebetulnya kan balik lagi kepada norma yang berlaku di masyarakat seperti itu. Nah, karena terlalu subjektif untuk menilai gaya hidup itu baik atau positif, mungkin kita bisa menilainya adalah gaya hidup tersebut sesuai atau tidak dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat seperti itu. Contoh ya, kita ambil contoh aja gaya hidup misalkan minum minuman keras itu kan bukan norma kita gitu kan, yang bukan hal baik juga di lingkungan kita gitu. Jadi itu yang tidak cocok dengan lingkungan kita dan itu menjadi penilaian yang kurang baik atau gaya hidup yang tidak baik di masyarakat kita. Nah, jadi tolak ukurnya adalah ya gaya hidup yang sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di masyarakat kita. Gitu, Bung Akram. Oke. Pertanyaan pertama udah pas ini udah. Mantap. Oke. Kalau misalkan dibilang gaya hidup itu lebihnya kayak tercetak istilahnya karena pendidikan dari keluarga itu mungkin nggak Pak? Mungkin. Karena keluarga itu menjadi salah satu faktor yang terbesar ya dalam membentuk karakter seseorang gitu. Nah, salah satu karakter yang terbentuk ya gaya hidup kayak gitu. Bagaimana dia cara berkomunikasi, bagaimana cara dia berinteraksi dengan orang-orang di luar keluarganya. Makanya keluarga itu menjadi faktor yang cukup penting dalam pembentukan gaya hidup seseorang. Namun, kita juga tidak bisa melupakan faktor eksternal seperti itu. Mulai dari mana? Mulai dari lingkungan pertemanannya kayak gitu. Kita juga mungkin nggak tahu kalau dia itu di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat dia mendapatkan bentuk tindakan atau perilaku seperti apa. Jadi salah satu yang penting juga faktor keluarga, tapi jangan juga menyampingkan faktor eksternal kayak gitu. Karena banyak kasus terjadi adalah gaya hidup itu tergantung dominasinya. Contoh, ada dominasi dari keluarga. Boleh jadi kan kalau keluarga berharapnya gaya hidup yang tertanam di anaknya itu gaya hidup yang baik seperti itu kan. Nah, kadang-kala ada juga anak yang terlalu banyak mendapat dominasi dari eksternalnya kayak gitu. Akhirnya kadang tidak bisa terkontrol apa gaya hidup yang terbentuk di anaknya tersebut gitu. Dan kalau kamu bicara apakah orang tua penting, menurut saya penting gitu. Untuk membentuk gaya hidup yang baik dan positif tentu harus ada andil besar orang tua. Tapi kan Pak ada beberapa keluarga yang emang lingkungannya tuh nggak baik lah. Nah itu untuk anaknya kalau misalkan menerapkan gaya hidup kan bersosialisasi di luarnya dengan yang baik-baik itu apakah bisa? Tentu bisa kayak gitu. Makanya pentingnya kesadaran dari individunya sendiri kayak gitu. Makanya perlu, kalau saya sebutnya sih perlu knowledge, perlu pemahaman, perlu pengetahuan bahwasanya gini, dengan seseorang itu udah paham dengan norma yang berlaku, otomatis dia bakal punya penilaian sendiri. Contoh, kalau dia merasa, kayaknya gue nggak bisa dapet pembelajaran yang baik dari rumah, misalkan ada kasus seperti itu ya, di rumah kurang dapet contoh, bahkan cenderung dapet represif, misalkan dari di rumahnya, akhirnya dia nggak bisa mengambil hal-hal yang begitu baik di rumah, ya kalau dia sadar betul bahwa itu dia tidak terpenuhi itu di rumah, ya dia harus mencari itu di luar kayak gitu. Nah, bentuk di luar ini juga beragam gitu. Kadangkala yang menjadi permasalahan adalah lingkungan anak ini mendapatkan tempat yang tepat atau tidak seperti itu. Kadangkala kan kita nyebutnya apa ya, bahasanya pelampiasan ya. Di rumah nggak mendapat hal tersebut, di luar dia mencari hal tersebut kayak gitu, mencari dan syukur-syukur kalau dia mendapat lingkungan yang baik. Masalahnya adalah kan tidak semua di masyarakat itu lingkungannya baik seperti itu. Nah, jadi supaya tetap bisa mendapatkan hal yang baik dari gaya hidup, ya harapannya si individunya juga punya kesadaran seperti itu. Dan sudah sangat bagus dia menyadari kalau di rumah dia tidak mendapatkan hal yang baik seperti itu. Berarti kan dia harus mulai berpikir, kalau gue pengen dapat hal yang baik, gue harus cari di luar. Kalau dia emang orientasinya hal kebaikan, ya berarti harusnya dia bakal mencari segala macam spektrum atau lingkungan yang bisa mendukung kebaikan yang dia pengen harapkan. Entah dia itu nanti ikut kajian mungkin, atau ikut forum komunitas-komunitas yang berjalan linear dengan hobinya dia kayak gitu, dan akhirnya membentuk gaya hidupnya dia. Berarti dampak lingkungan juga sangat berpengaruh seperti itu. Jadi tidak hanya kita beratkan kepada orang tua. Jadi saya agak kurang setuju dengan statement kayaknya ini anak begitu pasti karena didikan orang tuanya. Enggak juga gitu. Karena banyak faktor untuk membentuk suatu karakter anak atau gaya hidup seseorang.
Iya. Berarti gaya hidup itu nggak cuma masalah kayak kesehatan gitu-gitu, bukan cuma masalah kayak oh dia nggak sehat nih, berarti gaya hidupnya buruk. Itu berarti bukan apa ya? Bukan hanya, tapi bagian dari itu iya kayak gitu. Contohnya kita anggap lagi nih, kita ambil contoh. Misalkan ada anak yang ikut ke gaya hidupnya sehat. Kita bisa tahu nih apakah dari orang tuanya yang mengajarkan hidup sehat atau mungkin boleh jadi dia ikut komunitas lari misalkan yang lagi ramai sekarang. Iya. Kayak gitu, komunitas lari, komunitas FOMO gym gitu yang mulai dari FOMO akhirnya dia jadi hobi gitu ya kan. Akhirnya kan ngebentuk gaya hidupnya dia gitu, gaya hidup yang sehat, yang orientasinya adalah olahraga fisik misalkan lari, apa tuh yang lagi ramai, pedal gitu ya kan. Iya, benar. Atau mungkin juga renang dan segala macamnya gitu ya. Salah satunya faktor dari luar juga kayak gitu. Walaupun FOMO seenggaknya sehat. Iya kayak gitu. bener. Jangan Kalau sampai nggak, istilah FOMO tuh kan selama ini gini ya. FOMO itu selalu didiskreditkan atau ditujukan ke arah-arah yang buruk gitu. buruk atau seakan-akan tuh jelek gitu. Padahal enggak juga gitu. Semua kalau saya gini, dulu saya pernah dapat kata-kata FOMO juga ketika saya pertama kali ngedaki gunung kayak gitu. Nah, tapi saya mulai berpikir juga ya nggak apa salahnya saya FOMO dengan mendaki gunung gitu. So masih selagi itu positif, buat apa saya mempertanyakan itu gitu. Selagi itu positif ya sah-sah aja buat saya gitu. Tuh kalian juga yang katanya senior itu gitu ya kan, yang orang-orang yang gak hidupnya udah ke gunung habis juga dulunya juga orang yang ikut-ikutan juga kayak saya gitu, yang akhirnya berlanjut di hobi yang diteruskan kayak gitu. Jadi jangan takut dibilang FOMO kalau selagi itu positif gitu. Justru malu ketika FOMO itu didiskreditkan ke arah hal-hal atau kegiatan yang negatif. Iya benar. Jadi kalau misalkan nih dia gaya hidupnya udah hancur banget tuh, udah sana sini minum dikit-dikit ke bar gitu-gitu. Kalau menurut Pak Ardi tuh bisa dirubah apa enggak gitu dia? Ini pertanyaan yang menarik gitu. Terkait merubah seseorang itu sebenarnya gini, perubahan itu hadir ketika seseorang individunya itu yang sadar penuh gitu bahwasanya dia harus berubah gitu. Jangan pernah kita menitik beratkan gini. Kita tuh selalu salah kaprah menilai kita tuh bisa merubah seseorang gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kita tuh bisa merubah pribadi seseorang dengan bantuan eksternal. Padahal itu bukan permasalahan utamanya gitu. Jadi kalau misalkan kalian ingin merubah seseorang ya coba mulai tanamkan hal-hal yang mendasar kenapa mereka harus berubah gitu. Bukan artinya kita kan kalau kita selama ini diajarkan kalau mau merubah seorang kalian harus kayak gini ya. Sifatnya instruksional gitu, kebayang nggak maksudnya? Jangan ini, jangan itu, pokoknya kalau mau main keluar jangan ini, jangan itu Pemaksa gitu. gitu. Pemaksa ya. Sifatnya instruksi atau pemaksaan kayak gitu. Tapi kita kadang gagal juga menyampaikan kenapa itu menjadi jangan gitu, kebayang nggak maksudnya? Oh jadi alasan kenapa iya, harus ada itu esensinya gitu. Misalkan Contoh kita mengajak dia. iya, justru kasih tahu misalkan sesimpel jangan ngerokok gitu. Tanamkan bahwasanya apa yang kenapa ada istilah jangan merokok gitu. Artinya kan misalkan mulai dari faktor kesehatan dibahas, mulai juga dari faktor dampaknya buat diri dia dan buat lingkungannya kayak gitu, mengganggu atau tidak kayak gitu. Kasih pemahaman kalau misalkan kamu di posisi seperti itu merasa terganggu atau tidak kayak gitu. Kasih pemahaman kalau misalkan itu kasih dia nilai-nilai pertimbangan kenapa itu tidak dilakukan gitu. Akhirnya secara naluriah pasti manusia berpikir dong kayak misalkan kalau gue melakukan seperti ini berarti ini akan merugikan diri gue. Seenggaknya dia akhirnya ada kesadaran gitu. Ada kesadaran bahwa ini merugikan diri gue. Oke. Merugikan diri gue. Kira-kira merugikan orang lain enggak ya? Ternyata merugikan orang lain juga. Akhirnya kayaknya kalau ini lebih condong ke merugikan kayaknya gue stop deh. Kebayang enggak maksudnya? Nah, harus bentuk kesadaran itu dari dalam diri. Perlu pihak eksternal berpengaruh enggak? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Kayak gitu tergantung penyikapannya gitu. Kayak tadi kalau misalkan sifatnya pemaksaan, kalau menurut saya kalau sifatnya mengubah seorang itu dengan pemaksaan, menurut saya nggak terlalu efektif gitu. Akhirnya hanya akan muncul ketakutan kayak gitu. Ketakutan artinya kalau dasar perubahannya ketakutan, sometimes gitu suatu hari dia nggak takut lagi dengan hal tersebut, bakal lakuin lagi kayak gitu. Karena bukan muncul dari kesadaran di dia sendiri kayak gitu. Jadi mulai dari pendekatan dulu gitu. Berarti dia berhenti cuman karena dia takut doang. Berhenti karena takut kayak gitu. Sedangkan takut itu kan objektif ya. Di suatu kemudian hari dia bisa hilang rasa takutnya kayak gitu dengan hal tersebut. Akhirnya ya cenderung melakukan hal itu lagi gitu. Tapi kalau itu mengakar kuat misalkan, misalkan nih contoh ada orang yang berhenti merokok karena dia udah punya anak misalkan. Berarti ketika dia mau merokok lagi apa yang dia pikirkan sama dia? Anaknya gitu, hal yang mendasar yang menurut dia penting gitu. Makanya sadar, pahami itu penting, tanamkan bahwa itu penting, tanamkan nilai-nilai itu secara mengakar ya harusnya itu bisa merubah seseorang kayak gitu. Bukan hanya
instruksional gitu, jangan ini, jangan itu, pokoknya nggak boleh ini ya, nggak boleh itu kan terlalu mengikat ya. Iya. Sedangkan manusia itu punya kecenderungan makin diikat tuh makin jiwa ngeberontaknya makin Makin tinggi gitu ya. tinggi, iya. Makanya kalian ngerasa wah gue makin dalam makin berambisi buat ngelakuinnya gitu ya kan. Iya. Kayak gitu. Karena kita rasanya gitu. Iya, karena pendekatannya salah kayak gitu. Iya. Pendekatannya harus lebih personal, lebih mengakar gitu, kenapa alasannya, argumennya kayak gitu. Kayak gitu. Baik, mungkin seperti itu pendapat dari Pak Ardi terkait dengan gaya hidup seputarnya. Mungkin buat teman-teman yang masih gaya hidupnya merasa masih, oh gue kurang bagus lah, kurang positif gaya hidupnya. Iya. Mungkin saran dari Pak Ardi ini bisa teman-teman terapkan, bisa teman-teman resapi gitu, agar gaya hidup teman-teman semua bisa lebih baik. Baik, mungkin segitu dulu buat kali ini. Saya Akram dan teman saya Kafka. Terima kasih buat Pak Ardi sudah Terima pengalamannya kasih. sebagai guru Mars 10 atas seputar dengan gaya hidup ini. Iya, terima kasih. Baik, saya tutup dengan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke teman-teman, setelah tadi kita dengerin pendapat Pak Ardi tentang gaya hidup, sekarang ayo kita rangkum bareng-bareng. Nah, jadi menurut Pak Ardi itu gaya hidup itu sebenarnya direkam dari lingkungan kita loh guys. Jadi baik buruknya gaya hidup dilihat dari Jadi baik buruknya gaya hidup dilihat dari norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kita. Betul banget, beliau juga menekankan kalau keluarga itu punya pengaruh yang besar. Kalau di dalam keluarga gaya hidupnya aja kurang baik, biasanya individu bakalan mencari jalan lain atau pelarian ke lingkungan luar. Nah, yang paling menarik itu adalah poin soal perubahan. Karena Pak Ardi percaya gaya hidup yang sudah buruk masing-masing bisa diubah loh. Bener tuh, tapi kuncinya bukan dengan paksaan atau larangan ya guys, melainkan dengan bimbingan individu itu harus lebih sadar diri dan lebih diberi pemahaman juga. Jadi kesimpulannya, gaya hidup itu bisa dipengaruhi lingkungan dan keluarga. Terus bisa dinilai dari norma masyarakat. Dan kalaupun buruk masih bisa diperbaiki asal ada kesadaran dan pendekatan yang tepat. Setuju banget. Jadi intinya bukan melarang tapi membimbing ya guys. Itu menurut Pak Adi loh. Oke, terima kasih udah dengerin podcast kita kali ini. Jangan lupa untuk ambil sisi positifnya dan terus tingkatkan gaya hidup yang lebih baik. Bye bye. Bye bye. Baik, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video kita hari ini sampai akhir. Semoga bermanfaat buat para penonton sekalian. Jangan lupa buat kasih like dan komentar biar kita juga, kalau misalkan teman-teman semua ada hal yang kurang, apa ada yang pengen ditambahin, itu teman-teman bisa banget di komen. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.